Hai kawan, video ini membahas tentang 8 tanda ini adalah ikatan trauma, bukan cinta. Jika Anda mulai menyembunyikan aspek tertentu dari hubungan Anda dari orang-orang di sekitar Anda, maka Anda tahu bahwa jelas ada yang salah. Karena jika tidak, untuk apa Anda secara aktif berusaha menutupi sebuah buruk keadaan di antara kalian berdua? Kesetiaan terhadap pasangan yang suka menyakiti adalah sebuah tanda dari ikatan trauma. Ada penurunan tajam terkait kesehatan mental di seluruh dunia. Apa Anda tahu artinya memiliki ikatan trauma dengan seseorang? Mayoritas orang akan dengan salah berasumsi bahwa ini berarti memiliki ikatan dengan seseorang atas dasar trauma yang sama. Namun, sebenarnya ikatan trauma adalah definisi karakteristik dari berbagai hubungan toksik dan kasar. Dan seringkali itulah penyebab utama kenapa orang sulit meninggalkan hubungan itu. Ikatan trauma mengacu pada hubungan emosional yang dalam yang seseorang rasakan terhadap orang yang menyakiti mereka. Dan ini lebih mungkin terjadi kepada orang yang punya sejarah perlakuan kejam, eksploitasi, atau ketergantungan emosional dalam hubungan mereka yang telah lalu. Ikatan trauma dapat dengan mudah disalahpahami sebagai rasa cinta dan komitmen terhadap orang lain. Jadi, inilah beberapa tanda yang perlu diperhatikan yang dapat memberitahu Anda bahwa yang Anda rasakan ini bukanlah cinta, melainkan ikatan trauma. Pertama, mereka adalah orang yang dari luar tampak menawan. Tentu, jika diberi pilihan, tidak ada yang akan memilih untuk mengejar sebuah hubungan yang bersikap kasar terhadap mereka. Namun masalahnya, hubungan toksik tidak berawal seperti itu. Biasanya, hanya saat Anda sudah mengalami tindakan kasar, barulah Anda menyadari ada yang tidak beres. Anda mungkin saja menumbuhkan ikatan trauma dengan seseorang yang dari luar tampak menawan, bersikap manis, penyayang, dan bisa dipercaya. Namun, jangan tertipu. Mungkin saja ada sesuatu yang menyeramkan yang mengintai di balik semua ini. Kedua, emosi mereka tidak bisa ditebak. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa orang tidak langsung keluar dari hubungan mereka begitu mereka menyadari bahwa itu tidak baik bagi mereka? Namun masalahnya, lebih sulit untuk menyadari ikatan trauma ketika itu terjadi kepada diri kita sendiri dibandingkan jika Anda melihat hal itu terjadi kepada orang lain. Ini karena pasangan yang kasar seringkali juga bisa memanipulasi secara emosional. Mereka bisa menyakiti dan membuat Anda merasa kecil, lalu menyirami Anda dengan kebaikan, permintaan maaf, dan janji untuk berubah di kemudian hari. Ini menjadi penguatan positif untuk membuat Anda meragukan pemikiran yang mungkin sudah Anda miliki tentang meninggalkan mereka. Ketiga, mereka cenderung melampiaskan masalah mereka kepada Anda. Coba ingat kembali ke saat pasangan, teman, atau anggota keluarga ini mendapat berita buruk atau masalah. Bagaimana cara mereka menghadapinya? Apa mereka sering murka, melampiaskannya kepada Anda, bahkan jika Anda tidak melakukan kesalahan apapun? Mungkin mereka membuat Anda terus berada di sekitar mereka sebagai samsak psikologis mereka. Anda layak mendapatkan yang lebih baik dari itu. Keempat, mereka mengisolasi Anda dari orang-orang yang Anda sayangi. Sebagian orang mungkin merasa senang karena ada seseorang yang ingin memiliki mereka sepenuhnya,
dan merasa cemburu dengan orang-orang yang menghabiskan waktu bersama Anda. Namun, ada perbedaan antara sangat mencintai seseorang sehingga ingin selalu bersama mereka dengan aktif mengisolasi mereka dari hubungan penting lainnya dalam hidup mereka. Apakah orang ini marah kepada Anda karena menghabiskan waktu bersama orang lain selain mereka? Apa mereka berusaha mengontrol dengan siapa Anda berada dan meminta Anda menjaga jarak dari teman dan keluarga Anda? Jika jawabannya iya, maka itu pertanda bahaya yang sangat jelas. Kelima, Anda menyangkal atau meremehkan sikap kasar mereka. Sekarang mari kita lihat semua cara ikatan trauma mungkin mempengaruhi Anda dan perilaku Anda. Seringkali, pertanda paling jelas bahwa Anda berada dalam hubungan destruktif adalah jika Anda terus mencoba menyangkal atau meremehkan kesalahan pasangan Anda. Kita mengabaikan semua perlakuan salah mereka terhadap kita dan meremehkan sikap kasar mereka dengan mengatakan hal-hal seperti, "Oh, tidak seburuk itu," atau "Saya tidak keberatan." Karena di saat itu lebih mudah bagi kita untuk mengabaikannya daripada mengkonfrontasi hal yang mungkin merupakan kenyataan mengerikan bahwa orang yang bersama Anda telah menyakiti Anda. Keenam, Anda terus membuat dalih untuk mereka. Di saat Anda tidak lagi bisa menyangkal atau meremehkan apa yang dilakukan pasangan Anda, lalu seorang anggota keluarga atau teman Anda mengatakan hal seperti ini. Yang dia lakukan kepadamu itu tidak baik. Jangan biarkan dia memperlakukan kamu seperti itu. Kemungkinan besar Anda akan tetap berusaha membuat dalih bagi mereka dan membela mereka. Bahkan, terkadang Anda merasa bahwa Anda layak mendapat perlakuan buruk dari mereka. Begitu Anda mulai berpikir seperti itu pertanda kritis bahwa Anda berada dalam ikatan trauma dan bukan hubungan yang penuh cinta. Ketujuh, Anda menjadi makin mati rasa secara emosional. Apakah Anda menyadari bahwa belakangan ini Anda merasa makin hampa, seolah-olah terpisah dan mati rasa secara emosional? Anda mungkin merasa seperti ini karena secara tidak sadar itu cara pikiran Anda menghadapi semua perlakuan kasar yang harus diterima dari pasangan yang membuat Anda berada di ikatan trauma itu. Anda tidak sanggup menerima rasa sakit, takut, marah, atau sakit hati lagi. Jadi, Anda menutup diri dari semua emosi Anda. Anda tidak lagi bersemangat, banyak bicara, atau ekspresi seperti biasanya, dan merekalah alasannya. Kedelapan, Anda menyembunyikan aspek hubungan Anda dari orang lain. Terakhir, tapi mungkin yang paling penting, jika Anda mulai menyembunyikan aspek tertentu dari hubungan Anda dari orang-orang di sekitar Anda, maka Anda tahu bahwa jelas ada yang salah. Karena jika tidak, untuk apa Anda secara aktif berusaha menutupi sebuah buruk keadaan di antara kalian berdua? Kesetiaan terhadap pasangan yang suka menyakiti adalah sebuah tanda dari ikatan trauma. Jadi, Anda mungkin akan menjadi defensif atau bahkan marah atas upaya orang lain untuk mencampuri urusan hubungan Anda atau untuk membantu Anda. Apa Anda bisa merasakan hal-hal yang kami sebutkan tadi? Jika Anda atau siapapun yang Anda kenal sedang terjebak dalam ikatan trauma dengan orang yang kasar, jangan ragu untuk buka suara dan mencari bantuan profesional sekarang juga. Jika perlu, hubungi pihak berwenang yang dapat membantu Anda. Apakah video ini berguna bagi Anda? Beritahu kami di kolom komen bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.